kamilah pendosa yang harapkan cinta. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ana bi dzikrihi amin. Mana? Halaman Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunna nu'minu bi annahu la ikraha fid din wa anna daurul ulama'i huwa al-balaghul mubin wa annahum du'atun wa hudatun walaisu hukaman au hudotan. Kita menjelaskan di bab at-ta'addudiyah as-siyasah was-sultat al-muwaziyah, yaitu menjelaskan dalam hal pluralitas politik dan otoritas yang paralel, otoritas atau wasultat al-muaziyah, otoritas yang paralel atau kekuatan yang paralel. Penguasa yang paralel. Penguasa paralel itu artinya penguasa yang sama. Penguasa yang sama. Jadi ada negara di dalam negara, itu kira-kira begitu. Negara dalam negara. At-ta'addudiyah as-siyasah was-sultat al-muwaziyah. Tapi yang disebut sultat muwaziyah itu biasanya menjadi kelompok menekan oposisi sebuah negara biasanya. Nah, kalau dia sebagai kelompok penekan, kelompok yang menekan oposisi negara, tapi dia juga kuat,
itu cara mengatasinya gimana? Kelompok orang kuat-kuat, nanti kalau Anda jadi presiden, ini itu yang penting dengan hukum. Negara harus ditegakkan, hukum harus ditegakkan, yaitu mada kudratiha ala infadil qanun alal jami' wabila ay hasabatin awistisnaat wabila taradudin au tawajusin. Undang-undang konun jalankan, jangan ada orang mengintimidasi hukum, itu intinya di situ. Jalan keluarnya itu begitu. Wa idza kunna, dan ketika ada siapa kita, nu'minu, wa idza kunna nu'minu, jika kita percaya, yakin, jika kita percaya atau yakin bi annahu, sesungguhnya sesuatu, itulah ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama. Kalau kita percaya bahwa tidak ada pemaksaan dalam agama, wa anna daurul ulama'i, sesungguhnya peran ulama, gua bermula peran ulama itu al-balaghul mubin, pendakwah yang jelas. Nah, di Timur Tengah yang namanya jama'atut tohtin, yang namanya jama'at tohtin atau kelompok penekan di Jawa, di Timur Tengah itu rata-rata ngakunya kiai atau pokoknya yang jubahnya agama lah gitu, backgroundnya agama. Wa anal, dan sesungguhnya mereka itu kelompok penekan itu duatun, pendakwah, wahudatun, dan ya pendakwah, dai-dai, waduat, wahudatun, dan pembimbing, guru ngaji, gitulah kira-kira. Walaisu hukaman au kudotan, mereka itu bukannya pemerintah, atau hakim, itu bukannya pemerintah atau hakim, ya guru ngaji sama ustadz, suaranya gelegar kencang kemana-mana itu. Nah, di sini kemarin ya hampir sama kayak gitu, hampir sama. Fa inna hadzal amr, karena sesungguhnya hal ini itu ya tatalabu, memerlukan wuduhan dengan jelas, dengan jelas fil alaqah, di dalam hubungannya, bainas dakwah wasultoh, antara dakwah dan kekuasaan. Nah, ketika kelompok penekan ini jubahnya jubah
agama memakai aba'at ad-din, tatasattaru bi aba'atid-din, ketika pakai jubah agama yang mereka itu adalah para pendakwah, ustadz-ustadz, tukang ajar ngaji, dan mereka itu bukannya orang pemerintahan, walai suhukaman au kudotan, dan juga bukan pula seorang hakim. Fa inna hadzal amru yatlabu wuduhan yatatallabu wuduhan fil alaqah baina dakwah wasultah. Ini mereka mencari alaqah, hubungan antara dakwah dan kekuasaan, antara kekiaian dengan kekuasaan. Ala anna sultat al-muwaziyah, karena sesungguhnya sultat al-muwaziyah, kekuasaan yang paralel, kekuasaan yang penyeimbang, paralel. Ala anna sultat al-muwaziyah, karena sesungguhnya kekuasaan penyeimbang, alati tuhawilu, yang mencoba Pak sultat al-muwaziyah, ba'dul kianati, akan sebagian entitas kholakoha yang menjadikan pada entitas al-kianat, siapa sultat muwaziyah, kadang-kadang ada al-kianat, kadang-kadang itu diniatan sebagai entitas agama, au fikriatan, atau entitas pemikir, au thaqafiyatan, atau entitas kebudayaan. Waqad takunu, dan kadang-kadang juga ada entitas itu iktisodiyatan, entitas ekonomi. Waqad takunu, dan kadang-kadang ada entitas itu ijtimaiyatan, entitas sosial, min khilali angshitoti ba'dil jam'iyati, dari atau melalui aktivitas beberapa asosiasi, min khilali angshitoti ba'dil jam'iyati, melalui aktivitas beberapa jam'iyat, asosiasi, au tahta ay musamma akhor, atau di bawah nama lainnya. Au tahta ay musamma akhor, atau di bawah nama lainnya. Jadi kelompok penyeimbang, atau di depan disebut kelompok penekan, kelompok penyeimbang, atau di judulnya disebut sultat al-muwaziyah. Kelompok sultat al-muwaziyah itu adalah otoritas penyeimbang, kekuatan penyeimbang sultat al-muwaziyah.
itu biasanya berdiri mereka NGO itu NGO, non-government organization, NGO itu berdiri atas nama, dinamain entitas itu biasanya berupa kelompok-kelompok yang dinamain kelompok kajian agama apa aja gitu. Tapi nanti kelompok-kelompok ini atas nama kajian agama itu akan menyerang pemerintah semua, atau kelompok pemikir atau kelompok budaya. Sama ini di Indonesia kan kayak gitu juga. Atau kelompok ekonomi. Ya, di Indonesia juga gitu. Waqad takunu ijtimaiyatan min khilali ansyitati ba'dil jam'iyati au tahta amusamma akhar. Jadi bisa saja kelompoknya mereka dari kegiatan serikat-serikat apa, serikat buruh, serikat apa gitu. Tapi itu menekan pemerintah terus. Jama'atu dohtin, kelompok yang untuk menekan pemerintah, namanya ya bisa asosiasi NGO apa namanya, macam-macam gitu. Nah, ini kita kenali, menurut kitab ini kita kenali. Nah, kalau kelompok kayak gini terus menerus nekan terus, nekan, maka ketika nekan ini, cara mengatasinya menurut kitab ini yang sangat pengalaman di negara Timur Tengah sana, ya berlakukanlah hukum itu, sudah diberlakukan hukumnya dijejegakan biar jejeg, berdiri tegak kayak gitu. Wal khulasah anna ayyukiyan yash'uru bi annahu fawqal qanun wa fawqal muhasabah wa yasil amru ila at-tahsisi wa tawajjusi min muhasabatihi yu'adu sultatu muaziyah tushakilu khotron au dorton ala daulatil qanuni wala infali. Wal khulasa, kesimpulannya, wal khulasoh anna ayyukiyana yani sesungguhnya setiap entitas yas'uru yang merasa bi anau sesungguhnya kian itu fauqol qanun, di atas hukum. Kalau ada entitas merasa di atas hukum menjadi permainan buat mereka. Wa fauqal muhasabah, dan di atas akuntabilitas, wayasil, dan sampai masalahnya sampai wayasilu, dan sampai
apal amru masalahnya ila taksisi pada persepsi watawajusi dan sampai pada otoritas pada pemahaman watawajusi dan sampai pada pemahaman mimuhasabatihi dari akuntabilitasnya yu'adu sultatul muaziyah yu'adu dimintai sultat muaziyah kekuatan penyeimbang atau kekuatan paralel tusyakilu dimintai tanggung jawabnya tusyakilu yang menimbulkan masalah khotron akan masalah tusyakilu yang menimbulkan khotron akan masalah autorton atau menimbulkan tekanan alat daulati pada negara alat daulatil qanun pada negara hukum wala infadihi dan pada penegakan negara hukum wala infadihi dan pada penegakannya hukum penegakan hukum wa annat biqa al-adalata asyamilah alal jami' wa bila ayis isna'at huwal hal wa annat biqa dan menerapkan siapa kami menerapkan al-adalah akan keadilan asyamilah yang komprehensif menerapkan keadilan yang komprehensif alal jami'i atas semuanya wabila ayistisnaat dan tanpa pengecualian wahua bermula menegakkan hukum tanpa pengecualian itu al-hallu al-amthal al-hallu al-amthal solusi terbaik al-hallu al-amthal solusi terbaik wal hal al-amthal li infadi daulatil qanun untuk menegakkan negara hukum. Nah, ketika demikian, jadi intinya kalau ada kelompok-kelompok yang namanya apa saja, bisa kelompok kajian agama, kelompok pemikir, kelompok budaya, kelompok ekonomi, an-sultat al-muazzah allati tuhawilu ba'dul kiyanat khalaqa qad takunu diniyatan au fikriyatan au thaqafiyatan wa qad takunu iktisadiyatan wa qad takunu ijtimaiyatan min khilal ansyitati ba'dil jam'iyat au tata musamma akhar atau dengan nama yang lain itu yang inti kerjanya mereka adalah menekan dan bahkan hidupnya di atas
Fokol konun, nggak mau dihukum itu, nggak mau ngomong gitu. Fokol konun wa fokol muhasabah. Nah, ini kalau penanganannya, karena mereka itu tusakilu khotron au dokton, bisa menyebabkan bahaya yang besar ala dolatil konun wala infadihi, maka penanganannya itu harus menegakkan keadilan. Itu saja sudah, tanpa pandang bulu, menegakkan wa annat nutbiqo ala adalah asyamilah alal jami wa bila ayi tisni'at huwal halul amtal. Itulah contoh yang terbaik, solusi yang terbaik. Huwal halu al amtal li infadi daulatil qanun, untuk menegakkan negara aturan, negara hukum yang sebagaimana Rasulullah telah mencontohkan ketika penegakan hukum. Jadi penegakan hukum di negara hukum, Islam telah mengajarkan dan menunjukkan sebagai contohnya adalah Rasulullah, yaitu wahada Sayyiduna Rasul, dan inilah Sayyidina Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabdanya, innama ahlakal ladina min qablikum annahum kanu idza saraqo fihim asyarifu tarokuhu wa idza saraqo fihim ad-dha'ifu aqamu alaihil had wa inni walladhi nafsi biyadihi law anna Fatimata bint Muhammad syaraqat laqata'tu yadaha. Nah, ini contoh yang disampaikan oleh Rasulullah dalam konteks penegakan hukum. Rasulullah memberikan contoh, karena kalau ada kelompok yang disebut Sultan Al-Muaziyah atau sebutan lainnya adalah Jama'atut Toktin, atau sebutan lainnya adalah kelompok As-Sultan Alati Tatasattaru bi'aba'atiddin, kelompok yang memakai jubah agama, atau dengan kata lain disebut dengan kelompok-kelompok yang didirikan atas nama diniyah, atau fikriyah, atau thaqafiyah, atau iktisodiyah, agama, pemikir, budaya, backgroundnya, atau bahkan ekonomi atau sosial, ijtimaiyah, atau nama-nama lain. Itu kelompok-kelompok yang semacam ini terus berjalan. Cara ngatasinya tegakkan hukum, selesai. Walhal li'infadi daulah al-qanun, tegakkan hukum sebagaimana ajaran Islam. Rasulullah begitu. Rasulullah melakukan itu, dan Rasulullah menyampaikan tentang itu, yaitu dalam suatu hadis dikatakan, innama ahlakal ladina min qablikum annahum kanu idza saraqu fihi asyarifu tarokuhu wa idza saraqu fihim ad-dhaifu aqamu alaihil had. Ini sesungguhnya orang-orang sebelum kamu, innama ahlaka
alladzina min qablikum, sesungguhnya telah binasa siapa ladina, orang-orang banyak min qablikum, dari sebelum kamu telah binasa, bahwa anaum sesungguhnya ladina itu kanu ada siapa ladina, idza saroko ketika mencuri, fihim dalam ladina, siapa yang mencuri, korupsi, mencuri, asyarifu orang yang mulia-mulia. Jadi kalau ada orang terpandang, syarif, orang yang terpandang, orang yang mulia. Siapa syarifu, orang yang mulia atau yang terpandang, tarokuhu, maka membiarkan siapa mereka pada syarif. Wa idza saroko ketika mencuri, fihim di antara mereka siapa dhaifu, orang yang lemah, aqamu maka ditegakkan alaihi pada dhaif apal haddu, menegakkan al hadda akan hukum. Jadi kata Rasulullah, sebuah cerita dulu, suatu kaum pada rusak semua ketika di dalam negaranya terjadi, kalau orang hebat, orang mulia, orang kaya-kaya, orang yang terpandang itu melanggar hukum, didiemin. Tarokuhu, orang yang melanggar hukumnya, orang hebat-hebat, didiemin. Tarokuhu. Wa idza saraka fihim ad-dhaif aqamu alaihil had. Ketika orang yang lemah yang melanggar hukum langsung rame-rame dibawa ke kantor polisi. Nah, kalau terjadi kayak gini, nggak mau menegakkan hukum yang benar, maka ahlaka, innama ahlaka ladina min qablikum. Jadi robohnya, runtuhnya negara itu karena kayak gitu. Maksudnya jangan melakukan gitu, karena itu runtuhnya sebuah negara seperti itu. Wa ini, dan sesungguhnya aku, waladhi nafsi biyadihi, waladhi nafsi biyadihi, demi Allah, waladhi nafsi biyadihi, itu sebuah sumpah, demi Allah. Lau anna Fatimah, jika Fatimah binta Muhammad, anak putrinya Nabi Muhammad, itu sarokot mencuri siapa Fatimah, lakotok, maka aku akan memotong yadahakan tangannya. Nah, ini dikutip dari kitab Sirah Ibnu Hisham, dari Sahih Bukhari. Dari Sahih Bukhari dalam kitab bab man intadzara hatta tudfana, hadis 4304 nomornya. Nah, jika penegakan hukum itu dilakukan seperti Rasulullah, negara itu aman. Tapi kalau didiamin, ya sudah, entek gitu. Lama-lama negaranya yang hilang, bukan hanya jabatannya, negaranya hilang.
Wahada Sayyidina Abu Bakar, dan ini termasuk dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yaqulu, berkata siapa Sayyidina Abu Bakar, inda taulihil al-khilafah, ketika memimpin sebagai khilafah, inda taulihi, ketika memimpinnya Sayyidina Abu Bakar, al-khilafah, akan khilafah. Abu Bakar memimpin sebuah pemerintahan khilafah. Ya ayyuhan nas, dia menyampaikan begini. Ya ayyuhan nas, inni qad wulitu alaikum walastu bi khairikum fa in da'uftu faqawimuni wa in ahsantu fa'ainuni as-sidqu amanatun wal kadhibu khiyanatun ad-dha'ifu fikum al-qawiyyu indi hatta uziha alaihi haqqahu insyaallah wal qawiyyu fikum ad-dha'ifu indi hatta akhudha minhu al-haqqa insyaallah ati'uni ma ata'tullah wa rasulah fa idza asaitullaha wa rasulahu fala ta'ata li alaikum. Ini cerita Sayyidina Abu Bakar ketika baru dilantik jadi khilafah, kemudian dia pidato. Dalam pidato pelantikannya, gitulah kalau di sini. Bunyinya begini, yaqulu, berkata siapa Abu Bakar inda taulihil khilafah, ketika memimpin sebagai khilafah. Ya ayyuhan nas, wahai orang-orang banyak. Ini sesungguhnya aku itu qad wulitu, sesungguhnya aku itu qad wulitu, aku telah memimpin alaikum, atas kalian, walastu, dan padahal bukannya aku itu bi khairikum, orang yang terbaik di antara kalian. Sayyidina Abu Bakar menyampaikan pidatonya, pidato politiknya, aku sekarang diangkat jadi pemimpin Anda, tapi sesungguhnya aku ini bukan orang terbaik di antara Anda, kata Abu Bakar. Maka karena begitu, fa in ta'uftu faqawimuni, ketika aku lemah, saya minta faqawimuni, maka kuatkanlah aku ketika aku lemah. Wa idza ahsantu, maka ketika aku berbuat baik, fa'ainuni, maka tolonglah aku kalau aku berbuat baik. Karena asidku amanah, sidik, benar, percaya adalah amanah. Wal kadhibu khiyanah, bohong adalah khiyanah. Atau sekarang karena saya sudah diangkat jadi pejabat, kata jadi khilafah, sudah diangkat, maka ad-dha'ifu fikum, Anda menjadi lemah, al-qawiyyu indi, kekuatan ada pada saya. Jadi ketika orang diangkat menjadi gubernur, bupati, wali kota, presiden, rakyatnya menjadi lemah, gubernurnya, presidennya menjadi kuat. Jadi fa ini, jadi ad-dha'ifu fikum al-qawiyyu indi. Ini pidato yang clear, yang jelas di depan publik. Hatta uziha alaihi haqqah, sehingga dicabut alaihi, atas Abu Bakar, apa haqqahu, atau alaihi, atas kekuatan, haqqahu akan kekuatannya, akan haknya kekuatan
insya Allah. Wal qawiyu, kalau saya sudah dicabut, sudah nggak jadi lagi, nanti 5 tahun selesai, kalau di model sekarang di Indonesia, wal qawiyu fikum ad-dha'ifu 'indi. Kalau saya sudah nggak jadi apa-apa, Anda lebih kuat. Wal qawiyu bermula, kekuatan fikum ada pada Anda, ad-dha'if. Wal qawiyu ad-dha'if 'indi, dan kelemahan ada pada saya. Hatta akhudha, sehingga mengambil minhu al-haqq, akan haknya insya Allah. Mengambil minhu dari qawi, al-haqq akan hak insya Allah. Ati'uni, maka ikutilah aku, taatilah aku, ma'ata'tullah, selagi aku taat kepada Allah. Ma'ata'tu, selagi aku taat Allah pada Allah, wa rasulahu, dan utusannya Allah. Fa'idha asaitu, dan apabila aku bermaksiat, menentang Allah pada Allah, wa rasulah, dan utusannya Allah, fala ta'ata li, maka janganlah taat kepadaku, alaikum, atas kalian semua. Alaikum, atas kalian semua. Wahada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wallahu a'lam bishawab. Inilah kajian kita yang ke-35. Kemarin 34, hari ini ke-35. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.